Boleh-boleh sekalian ya. Mhm. Kalau aku itu waktu itu ya aku sama kamu aja udah beda nih. Kalau aku Hmm. waktu itu cari-cari pertama kita pengen cari perusahaannya dulu nih. Jadi kita sempat cari-cari perusahaan, banyak perusahaan dengan pilihan topiknya mereka, ada divisi apa maksudnya di sana biar kita bisa menyesuaikan topiknya ya kan. Mhm. Nah, terus kita coba cari-cari pembimbing, tapi beberapa minggu belum dapat. Terus akhirnya kita memutuskan untuk telepon random nomor dari Google Hmm. gitu. Nah, Heeh. dapatlah salah satu perusahaan X gitu ya. Habis itu kita telepon, perusahaannya bilang, "Oh iya, datang aja langsung, bawa surat pengantar dari kampus ya." Oh, berarti kita nangkepnya, oh berarti nggak perlu proposal nih. Ya udah, kita datang ke Hmm. sana. Habis itu sampai di sana dengan surat pengantar, kita ketemu sama HRD-nya. Ternyata HRD-nya nanya, proposalnya mana? Mau ambil topik apa? Nah, di situ kan kita Hmm. belum bikin. Tapi kan kita nggak mungkin bilang kalau, oh iya saya belum bikin gitu kan, ya Hmm. nggak mungkin banget lah ya. Jadi Hmm. kita cuman bilang, oh kemarin waktu kami telepon cuma disuruh bawa surat pengantar, gitu kan. Habis Hmm. itu sekalian lah aku nanya biar bisa sesuai kan topiknya. Jadi kita nanya ke HRD-nya, biasanya untuk teknik industri kalau magang di sini bisa di divisi apa aja ya? Waktu itu dikasih mungkin ada 3 atau 4 pilihan ya, 3 atau 4 pilihan divisi. Nah, terus setelah itu kan kita bisa memilih tuh 3 atau 4 divisi itu yang kita mau magang di mana. Nah, terus kita janjian sama HRD-nya. Oh iya Bu, nanti proposalnya saya email ya dan segala macam. Nah, cuman perusahaan X ini nggak minta proposal yang khusus untuk perusahaan gitu. Jadi aku sama partnerku bikin proposalnya cuma satu. Jadi proposal KP2 itu sekalian untuk kampus, sekalian untuk perusahaan gitu kan. Nah, setelah kita tahu ada 4 pilihan divisi, bingung kan? Kita belum punya dosen pembimbing juga. Akhirnya setelah dari perusahaan X itu kita pergi ke kampus. Kita pergi ke kampus, kita ke PAJ, ada nih satu dosen, anggaplah dosen A. Dia kebetulan bapaknya ini lagi kosong gitulah di PAJ. Terus kita iseng nanya, Pak boleh ngobrol nggak tentang KP2 gitu. Nah untungnya bapaknya ini baik banget kan. Bapaknya bilang, oh iya boleh silakan gitu kan. Akhirnya kita ngobrol lah, kita cerita kalau kita habis ke perusahaan X, terus ada 4 pilihan divisi, terus kita kayak ngajuin satu-satu topik yang kita kepikiran kan. Kalau di divisi produksi gimana Pak? Kalau di persediaan gimana Pak? Dan lain-lain. Nah, ada juga masukan-masukan dari bapaknya. Oh, kalau topik ini nanti kayaknya agak rumit deh dan lain-lain. Oh, kalau topik ini nanti kendalanya di sini dan lain-lain. Habis itu bapaknya ini terpikirlah salah satu topik gitu kan. Salah satu topik yang mungkin masih jarang waktu itu kan. Terus bapaknya coba search gitu kan, adakah istilah itu, gitu kan. Terus ternyata ada. Nah langsunglah bapaknya merangkai gitu kayak, oh ya wes nanti kalian bikin ini dulu, terus dihitung ininya, habis itu nanti bikin ini gitu kan. Terus kebetulan aku sama partnerku ini belum mengambil mata kuliah yang topik itu. Jadi Oh, kita berarti bingung bisa kan. ya, Riz ya? Bisa ya, kalau maksudnya Gitu. kita ngambil yang belum kita ambil mata Iya benar. kuliahnya. Bisa banget. Jadi Terus gimana waktu itu belajarnya, Riz? jadi Kesusahan atau gimana? sambil mengerjakan laporan, sambil sambil mengamati kondisi, kita juga sambil belajar, sambil baca-baca Hmm. sumber lain gitu. Hmm. Jadi kita sampaikan ke bapaknya, terus bapaknya dengan mudah bilang kalau oh ya nggak apa-apa, nanti bisa sambil belajar kok, tenang aja gitu. Hmm. Jadi ya udah kita kita ambil, kita buat proposalnya. Setelah kita buat proposalnya, nah buat proposal juga harus konsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi Hmm. kita buat, kita konsultasikan, oh ada sedikit perbaikan, kita perbaiki. Setelah itu kita minta tanda tangan dosen pembimbing sama tanda tangannya kita, baru kita emailkan ke perusahaan. Nah, habis itu kabar dari perusahaan. Setelah perusahaan mengkonfirmasi, oh ya, keterima nih magang. Nah, kebetulan aku juga sama kayak kamu nih. Magangnya 6 Januari sampai 6 Februari. Nah, itu kenapa sebulan? Karena kita sendiri yang memplanning. Oh,
di perusahaan kayaknya nggak mungkin mau deh kalau cuma 96 jam. Kita bikin aja lah sebulan gitu kan. Aku sama partnerku memutuskan gitu. Jadi kita bikin di proposal, kita sudah tulis 6 Januari sampai 6 Februari. Kebetulan keterima. Waktu keterima ya udah kita magang. Nah, waktu magang di sana kebetulan kan aku deket nih sama Surabaya. Jadi aku tuh sambil magang, misal pagi sampai siang aku ambil data nih, observasi, tanya sana sini dan lain-lain. Nah, kebetulan jam kerjaku kan full dari jam 8 sampai jam 5. Waktu setelah makan siang itu aku dan partnerku itu bikin laporan gitu. Jadi waktu kita selesai magang itu laporan kita sudah hampir selesai, tinggal perbaikan-perbaikan kecil aja gitu buat format laporannya. Di tengah-tengah magang, aku sama partnerku itu juga konsultasi sama dosen pembimbing. Jadi, misal hari ini aku konsul sama pembimbingku di perusahaan. Pak, kalau kita bikin sarannya gini-gini gimana? Setelah pembimbing perusahaan menyetujui dengan berbagai masukan dan revisinya, terus kita izin nih, Pak, besok saya izin ya untuk ke kampus konsultasi sama dosen pembimbing gitu. Nah, untungnya sih dikasih izin ya. Jadi setelah konsultasi sama pembimbing perusahaan, sekalian konsultasi sama dosen pembimbing, sekalian nanti revisinya langsung gitu. Jadi pas di akhir magang juga, aku harus presentasi di perusahaan kebetulan kan dimintanya. Oh, Balik lagi tergantung perusahaannya kan. benar-benar. Aku presentasi di perusahaan itu langsung di akhir magang, meskipun laporannya belum fix. Tapi kan seenggaknya garis besarnya sudah dapat gitu kan. Nah, Itu jadi langsung di perusahaan tuh presentasi gitu ya? iya benar, aku sama partnerku Oh. presentasi di sana. Setelah presentasi dikasih masukan lagi, oke, dipertimbangkan. Setelah itu sudah kan selesai dari sana. Nah, waktu masuk sama kayak Anissa juga menyerahkan, oh ya, proposal yang kita sudah buat tadi, jangan lupa dicetak gitu, terus dibawa waktu magang, terus minta tanda tangan pembimbing perusahaan kan. Benar, sama stempel perusahaan, Riz. Iya, stempel jangan lupa. Nah, setelah dapat itu, waktu masuk, kita buat dengan syarat-syarat lainnya, kita ngurus surat tugas dan lain sebagainya kan. Nah, setelah surat tugas keluar itu, kita isi kartu bimbingannya, terus kita ke perusahaan lagi nih, minta tanda tangan pembimbing perusahaan sama stempel ya. Sama waktu konsultasi-konsultasi sama dosen pembimbing sebelumnya, kita catat juga, terus kita minta tanda tangan. Nah, syaratnya itu kalau nggak salah 5 kali bimbingan ya. Ya, kurang lebih. Minimal 5 kali bimbingan sama dosen pembimbing ya. Terus setelah, kan aku udah memenuhi syarat nih, udah 5 kali bimbingan, laporan sudah selesai. Berarti boleh dong aku sidang gitu kan. Nah, ternyata nggak boleh. Jadi harus nunggu minimal 2 bulan setelah surat tugas keluar gitu. Yes, Jadi benar. surat tugas sebaiknya diurus lebih awal ya kan. Nah, Benar. jadi aku waktu itu udah nggak ngapa-ngapain, laporan udah oke, ya udah nunggu sidang aja. Nah, ternyata pas bulan sidang itu kenalah pandemi COVID ini. Iya, benar. Jadi ya sidang online gitu. Jadi itu sih ceritaku dari awal sampai akhir.